Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Orlanda Iksani dengan BP 2011-02-9004 dari D4 Akuntansi Alih Kredit Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang financial modeling atau analisa modeling keuangan. Sebelum kita masuk ke contoh kasusnya, financial modeling ini merupakan alat untuk melihat kinerja perusahaan di masa depan dengan melihat data keuangan dan tren yang ada. Financial modeling juga disebut sebagai proyeksi atas kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari laporan laba rugi, neraca, dan proyeksi arus kas. Untuk langkah pertama, kita dapat melihat income statement-nya, di mana laporan income statement ini dapat diambil dari laporan keuangan perusahaan pada masing-masing tahun. Dalam pemodelan keuangan atau financial modeling ini, kita mau melihat kira-kira berdasarkan asumsi kita. Untuk yang pertama, kita dapat melihat sales-nya atau penjualannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena sales itu yang paling sulit dan yang paling penting peranannya untuk memprediksi akun-akun lainnya di dalam laporan keuangan. Seperti kasusnya di sini kita lihat ada PT X Tbk dengan revenue pada tahun 2000 X1 yaitu sebesar 74.452 dan revenue untuk 2000 X2 yaitu sebesar 83.492. Sama-sama kita lihat revenue-nya ada pertumbuhan pada tahun 2000 X2 yaitu sebesar 12,1%. Pertumbuhan ini kita dapatkan dari revenue pada tahun 2000 X2 dibagi dengan revenue pada tahun 2000 X1 kita kurangkan 1. Selanjutnya ada cost of goods sold atau COGS untuk tahun 2000 X1 sebesar 64.440 dan untuk 2000 X2 sebesar 72.524, di mana persentase of sales-nya yaitu sebesar 86,6% untuk tahun 2000 X1, di mana hasil ini kita dapatkan dari COGS kita bagi dengan revenue-nya. Sama halnya dengan untuk tahun 2000 X2, percentage of sales-nya yaitu didapatkan dari COGS kita bagi dengan revenue. Dapatlah hasilnya 86,9%. Selanjutnya ada gross profit untuk tahun 2000 X1 sebesar 10,012, sedangkan untuk tahun 2000 X2 sebesar 10.968 dengan percentage of sales-nya yaitu sebesar 13,4% untuk tahun 2000 X1 dan 13,1% untuk tahun 2000 X2, di mana persen dari sales ini kita dapatkan dari gross profit kita bagi dengan revenue-nya. Selanjutnya ada operating expense, di mana untuk tahun 2000 X1 sebesar 6.389 dan 2000 X2 sebesar 6.545 dengan persen of sales-nya yaitu sebesar 8,6% dan untuk tahun 2000 X1 dan 7,8% untuk 2000 X2. Selanjutnya ada operating income atau EBIT. Ini kita dapatkan dari gross profit kita kurangi dengan operating expense, maka dapatlah EBIT-nya yaitu untuk tahun 2000 X1 sebesar 3.623 dan untuk tahun 2000 X2 sebesar 4.423. Selanjutnya ada interest expense, di mana diketahui untuk tahun 2000 X1 interest expense-nya sebesar 518 dan untuk 2000 X2 interest expense-nya sebesar 474. Selanjutnya di sini ada pre-tax income-nya
Untuk tahun 2000X1 sebesar 3.105, sedangkan untuk 2000X2 sebesar 3.949. Pre-tax income ini kita dapatkan dari operating income kita kurangkan dengan interest expense. Selanjutnya ada income tax expense. Diketahui untuk tahun 2000X1 sebesar 1.087, untuk 2000X2 sebesar 1.382. Selanjutnya dapatlah net income-nya, yaitu pre-tax income dikurang dengan income tax expense. Dapatlah hasilnya untuk tahun 2000X1 sebesar 2018 dan untuk tahun 2000X2 sebesar 2.567. Selanjutnya kita akan mencari EBITDA, yaitu earning before income tax depreciation and amortization, di mana pencarinya yaitu EBIT kita tambahkan dengan depresiasi dan amortisasinya, di mana EBITDA-nya yaitu untuk tahun 2000X1 sebesar 6.271 dan untuk tahun 2000X2 sebesar 7.404. Selanjutnya kita beralih ke balance sheet perusahaan PT XTBK, di mana pada balance sheet ini terdapat aset yang terbagi dari current asset dan fixed asset, di mana untuk total dari current asset dari PT XTBK ini untuk tahun 2000X1 sebesar 14.779, sedangkan untuk tahun 2000X2 sebesar 18.401. Sedangkan total fixed asset untuk tahun 2000X1 sebesar 10.913 dan untuk tahun 2000X2 sebesar 10.932. Dapatlah total asetnya yaitu sebesar 25.692 untuk tahun 2000X1 dan 29.333 untuk tahun 2000X2. Selanjutnya ada liabilities-nya, yaitu yang terdiri dari current liabilities dan long term liabilities, di mana total dari current liabilities-nya untuk tahun 2000X1 sebesar 6.957, sedangkan untuk tahun 2000X2 sebesar 8.531. Selanjutnya untuk total dari long term liabilities-nya yaitu untuk tahun 2000X1 sebesar 5.000 dan untuk tahun 2000X2 sebesar 4.500. Dapatlah total keseluruhan liabilities-nya yaitu untuk tahun 2000X1 sebesar 11.957, sedangkan untuk tahun 2000X2 sebesar 13.031. Selanjutnya ada equity-nya, di mana di sini kita dapat melihat total dari equity-nya yaitu sebesar 13.735 untuk tahun 2000X2 dan 16.302 untuk tahun 2000X2. Maka dapatlah total liabilities dan equity-nya yaitu sebesar 25.692 untuk tahun 2000X1 dan 29.333 untuk tahun 2000X2. Baiklah, selanjutnya setelah kita mengetahui atau mencatat income statement dan balance sheet-nya, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan dalam pembuatan financial modeling ini yaitu dengan menyusun asumsi keuangan atau input historical. Seperti yang kita ketahui, sumber data historisnya yaitu pada tahun 2000X1 dan 2000X2. Data ini kita inputkan kembali laporan keuangan yang sudah ada, yaitu kita mulai dari income statement dan balance sheet-nya. Kita inputkan semua data tersebut ke input historical ini. Setelah laporan ini tersusun dengan rapi dari tahun 2000X1 dan 2000X2, kita akan memproyeksikan income statement dan balance sheet-nya, di mana kita akan memproyeksikan PT XTBK untuk tahun 2000X3 sampai dengan 2000X7, yaitu 5 tahun ke depan.
di mana kita telah mengetahui untuk revenue pada tahun 2000X1 dan 2000X2, di mana di sini terjadi pertumbuhan sebesar 12,1%. Nah, untuk mengetahui revenue pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2000X3 sampai dengan 2000X7, kita dapat memproyeksikan, mengasumsikan kenaikannya sebesar 10%. Dengan ini kita dapat mengetahui revenue-nya dengan rumus revenue pada tahun sebelumnya dikalikan dengan 1 ditambah dengan pertumbuhan atau growth-nya, yaitu sebesar 10%. Begitulah rumus selanjutnya untuk tahun 2000X4, X5, X6, dan X7. Sebagai contoh, di sini didapatkan revenue untuk proyeksi pada tahun 2000X3-nya yaitu sebesar 91.841. Selanjutnya, untuk COGS, kita dapat menggunakan rumus dari persentase of sale-nya dikali dengan revenue, di mana persentase of sale ini kita dapatkan dari rata-rata dari tahun proyeksi tahun dasar kita, yaitu pada rata-rata dari tahun 2000X1 dan 2000X2. Maka dapatlah percent of sales-nya untuk proyeksi tahun 2000X3 yaitu 86,7%. Dan persen ini sama untuk 5 tahun ke depan. Setelah kita mendapatkan percent of sales dari COGS-nya, kita dapat mencari COGS dengan rumus D11, yaitu persentase of sale-nya kita kali dengan revenue. Begitupun untuk X4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya untuk gross profit-nya, dimana untuk gross profit kita gunakan rumus dengan revenue kita kurangkan dengan COGS. Dapatlah hasilnya, yaitu sebesar 12.208 untuk tahun 2000X3. Begitupun dengan tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya untuk operating expense, di sini kita terlebih dahulu kita mencari percent of sale dari operating expense ini untuk tahun 2000X3 sampai 2000X7, di mana rumusnya dapat kita cari dengan merata-ratakan percent of sale dari tahun dasar, yaitu pada tahun 2000X1 dan 2000X2. Jadi rata-rata dari tahun dasar ini yaitu sebesar 88,2%, dan sama untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya kita dapat mencari operating expense proyeksi dari tahun 2000X3 yaitu sebesar 7.540, di mana rumusnya yaitu percent of sale dari proyeksi X3 ini kita kalikan dengan revenue-nya. Begitulah rumusnya untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya operating income atau EBIT, di mana rumusnya kita gunakan yaitu gross profit kita kurangi dengan operating expense, dapatlah operating income-nya untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya interest expense kita kosongkan dulu untuk proyeksi dari 2000X3 sampai 2000X7, karena ini akan dibahas untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya ada pre-tax income, yaitu kita dapat menggunakan rumus operating income kita kurangkan dengan interest expense. Selanjutnya ada income tax expense, di mana sebelum kita mencari income tax expense kita harus mengetahui dulu tax rate-nya atau tarif dari pajaknya, dimana di sini kita asumsikan tarif pajaknya yaitu sebesar 35% setiap untuk 5 tahun ke depan.
Jadi income tax expense-nya dapat kita cari dengan rumus tarif pajaknya kita kalikan dengan pre-tax income. Dapatlah hasilnya. Selanjutnya net income, di mana didapatkan dari pre-tax income kita kurang dengan income tax expense, dapatlah net income-nya. Selanjutnya EBIT untuk masing-masing proyeksi pada tahun 2000X3 sampai 2000X7 yaitu sama, tinggal kita pindahin dari atas ini. Dapatlah hasilnya untuk 2000X3 sebesar 4667, 2000X4 5134, 2005 5647, 2000X6 yaitu 6212, dan 2000X7 sebesar 6833. Dan dapatlah EBITDA-nya yaitu EBIT ditambahi dengan depresiasi dan amortisasi. Dan inilah EBITDA pada masing-masing tahun. Baiklah, selanjutnya kita akan memproyeksi balance sheet. Pertama-tama ada current asset-nya yang terdiri dari cash, account receivable, inventory, dan prepaid expense. Untuk cash ini kita dapatkan dari cash flow statement, yaitu pada ending cash balance ini kita pindahkan ke cash untuk masing-masing proyeksi pada tahun 2000X3 sampai dengan 2000X7. Selanjutnya ada account receivable. Sebelum kita mengetahui account receivable ini, terlebih dahulu kita harus mencari balance sheet asumsinya yang terdiri dari ada 3, yaitu ini AR days atau account receivable days, inventory days, dan account payable days. AR days ini merupakan rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah piutang menjadi cash. Sedangkan inventory days merupakan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Dan account payable days ini merupakan waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam melunasi semua hutang pada pemasoknya. ARD ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus yaitu B39, di mana B39 ini merupakan account receivable. Kita bagi dengan B7 revenue dibagi dengan 365 hari. Dapatlah ARD-nya untuk tahun 2000X1 sebesar 38. Selanjutnya inventory days untuk 2000X1 kita gunakan dengan rumus B40, di mana itu adalah inventory kita bagi dengan B10 yaitu COGS-nya dibagi 365 hari karena setahun itu 365 hari. Selanjutnya untuk account payable days-nya digunakan dengan rumus B50 yaitu account payable kita bagi dengan B10, di mana B10 tadi merupakan COGS dibagi dengan 365 hari. Itulah untuk AP days pada tahun 2000X1. Sedangkan rumus yang kita gunakan untuk tahun 2000X2-nya yaitu C39, di mana account receivable pada tahun 2000X2 kita tambahkan dengan account receivable pada tahun 2000X1 kita bagi 2. Selanjutnya yaitu C7 dibagi dengan C7 yaitu revenue pada tahun 2000X2 dibagi 365. Dapatlah hasil untuk ARD pada tahun kedua yaitu 2000X2. Selanjutnya begitupun untuk inventory days kita gunakan rumus
rata-rata dari inventory dari 2000X1 dan 2000X2 kita dibagi dua, dibagi dengan COGS per 365 hari. COGS dari 2000X2. Dapatlah hasilnya inventory days untuk tahun 2000X2. Selanjutnya untuk comparable days pada tahun 2000X2 digunakan dengan rumus rata-rata dari comparable ini kita bagi dengan COGS dibagi 365 hari, dapatlah hasilnya 31. Selanjutnya angka ARD untuk proyeksi dari tahun 2000X3 sampai dengan 2000X7 ini kita gunakan rata-ratanya dari tahun pertama dan tahun kedua. Dapatlah rata-rata dari 38 dan 36 ini yaitu sebesar 37. Begitulah angka ini sama untuk 5 tahun ke depan. Begitupun dengan inventory days dan AP days. Setelah kita mengetahui 3 balance sheet asumsi ini, maka kita dapat mencari accounts receivable-nya proyeksi untuk tahun 2000X3 sampai dengan 2000X7. Di mana rumus yang kita gunakan yaitu revenue D7, revenue pada tahun proyeksi 2000X3 kita bagi dengan 365 hari dikali dengan D69 yaitu ARD yang barusan kita cari. Dapatlah hasilnya sebesar 9.346. Begitupun rumusnya untuk yang kita gunakan untuk tahun ke-4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya inventory sama, kita dapat mencarinya yaitu dengan D10 itu merupakan COGS-nya dibagi 365 hari, kita kalikan dengan inventory yang kita cari tadi, inventory days besar 27. Maka dapatlah hasilnya 5.848 dan rumus ini juga sama untuk 5 tahun ke depannya. Selanjutnya prepaid expense ini merupakan prepaid expense ini merupakan D41. Sama, kita asumsikan prepaid expense ini sama dengan tahun terakhir yaitu 1849, makanya proyeksi untuk tahun 2000X3 sampai dengan 2000X7 prepaid expense-nya sama yaitu sebesar 1849. Maka kita dapatlah total current asset-nya untuk tahun proyeksi 2000X3, 2000X4, 2000X5, 2000X6 dan 2000X7. Selanjutnya fixed asset untuk tahun proyeksi 2000X3 sampai 2000X7 kita kosongkan dulu. Dapatlah total aset untuk setiap tahunnya dari 2000X1 sampai 2000X7. Selanjutnya masuk ke current liabilities, di mana untuk tahun proyeksi 2000X3 kita dapat menggunakan rumus D10. D10 itu merupakan COGS. Kita bagi dengan 365 hari dikali dengan AP days yang kita cari tadi yaitu sebesar 32. Dapatlah hasilnya 6.883 untuk tahun 2000X3. Begitupun cara mencari untuk X4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya line of credit dan current maturities of long term debt untuk tahun proyeksi dari 2000X3 sampai 2000X7 kita kosongkan terlebih dahulu. Dapatlah total current liabilities-nya untuk masing-masing tahun sebesar 6.883 untuk tahun X3, 7.571 untuk 2000X4, 8.328 untuk 2000X5 dan 9.161 untuk 2000X6 dan 10.077 untuk tahun 2000X7. Selanjutnya long term liabilities. Untuk long term debt ini juga kita kosongkan terlebih dahulu untuk tahun proyeksinya.
Selanjutnya ada common stock. Ini merupakan common stock ini sama, kita asumsikan sama setiap tahunnya, yaitu sebesar 15, dan additional paid in capitalnya juga sama 5.000 per tahunnya. Dan retain earning ini kita dapat dari kita dapatkan dari tahun yang terakhir ditambah dengan yaitu C62, yang ini berarti return earning pada tahun 2000x2 ditambah dengan net income untuk tahun yang berjalan, yaitu pada 2000x3. Selanjutnya dapatlah total equity-nya, dan dapatlah juga total liabilitas dan equity per masing-masing tahun. Selanjutnya ada cash flow statement. Untuk cash flow statement ini terbagi dari cash flow from operating activities, di mana net income-nya untuk tahun 2000x3 sampai dengan 2000x7 itu kita dapatkan dari 2000x3 berarti D28, di mana itu merupakan net income dari tahun 2000x3. Ini jadi kita pindahkan net income-nya ke sini. Selanjutnya untuk depresiasi dan amortisasi kita kosongkan dulu. Selanjutnya ada change in working capital, yaitu terdapat dari account receivable, inventory, dan account payable. Change in working capital ini untuk mendapatkan perubahan pada modal kerja. Untuk account receivable pada tahun 2000x1 kita dapatkan dari C39 kita kurang dengan D39, di mana C39 ini merupakan account receivable pada tahun 2000x2 dikurang dengan account receivable pada tahun yang berjalan 2000x3. Begitulah rumusnya untuk selanjutnya. Dapat kita kopikan untuk tahun berikutnya. Selanjutnya inventory digunakan rumus C40 dikurang dengan D40, di mana C40 merupakan inventory pada tahun sebelumnya 2000x2 dikurang dengan inventory pada tahun berjalan, yaitu 2000x3. Selanjutnya account payable ini juga kita gunakan rumus dari D50 kita kurangkan dengan C50, di mana account payable pada tahun berjalan kita kurangkan dengan account payable tahun sebelumnya. Dapatlah hasilnya, dan itu dapat kita kopikan ke samping. Dapatlah net cash profit by operating activities-nya untuk tahun yang kita proyeksikan untuk tahun 2000x3 sampai dengan 2000x7. Selanjutnya ada cash flow from investasi, ini kita kosongkan. Cash flow from financial activities juga kita kosongkan, dan dapatlah net cash flow didapatkan dari hasil net cash profit by operasi ditambah dengan investasi ditambah dengan net cash by using in finance activities. Selanjutnya beginning cash balance-nya ini merupakan untuk tahun 2000x3 yaitu sama dengan C38, di mana C38 itu merupakan cash pada tahun 2000x2. Sedangkan untuk proyeksi 2000
X4, yaitu merupakan cash dari tahun 2000 X3. Begitupun selanjutnya kita dapatlah ending cash balance-nya, yaitu kita sum dari kita tambahkan dari net cash flow ditambah dengan beginning cash balance, dapatlah ending cash balance masing-masing proyeksi yang kita proyeksikan, yaitu pada tahun 2000 X3 sampai dengan 2000 X7. Selanjutnya kita akan menyusun schedule pembayaran hutang, di mana di sini long term debt atau utang jangka panjang sebuah perusahaan untuk tahun dasar yaitu sebesar 5.000 untuk tahun 2000 X1 dan sebesar 4.500 untuk tahun 2000 X2. Nah, untuk tahun proyeksi kita harus mengetahui dulu utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun yang berjalan, di mana di sini kita dapat menggunakan rumus untuk current portion-nya of long term debt untuk tahun 2000 X3 yaitu sebesar dari C118, yaitu sebesar dari tahun sebelumnya. Begitulah selanjutnya untuk 5 tahun ke depan. Maka setelah itu kita dapat mencari long term debt-nya, yaitu dengan rumus C117, yaitu long term pada tahun 2000 X2 dikurang dengan current portion of long term debt pada tahun yang berjalan. Rumus ini dapat kita kopikan sampai tahun 2000 X7. Selanjutnya ada interest expense yang terdiri dari interest rate on long term debt, yaitu tingkat bunga untuk utang jangka panjang. Ini diasumsikan 8% setiap tahunnya, dan ada interest rate on line of credit atau tingkat bunga online kredit. Ini juga diasumsikan 5% untuk setiap tahunnya. Maka interest expense on long term debt-nya yaitu dapat kita gunakan, kita cari dengan rumus rata-rata jumlah dari C117 sampai C118, yaitu long term debt dan current portion of long term debt pada tahun 2000 X2-nya ditambah dengan pada tahun yang berjalan yaitu 2000 X3 dikali dengan interest rate on long term debt. Maka dapatlah hasilnya 380. Nah, rumus ini dapat kita kopikan untuk 5 tahun ke depannya. Selanjutnya, untuk interest expense on line of credit, kita dapat menggunakan rumus average dari line of credit dari tahun yang lalu dengan tahun yang berjalan, yaitu 1375 sampai tahun 2000 X3, kita kalikan dengan interest rate on line of credit yaitu 5%, maka dapatlah hasilnya 34. Dan rumus ini juga kita kopikan sampai tahun proyeksi untuk 2000 X7. Nah, dapatlah total interest expense-nya, yaitu jumlahan dari interest expense on long term debt ditambah dengan interest expense on line of credit. Dapatlah total interest expense untuk masing-masing proyeksi, yaitu pada tahun 2000 X3 sampai dengan 2000 X7. Setelah kita dapat mengetahui semua supporting schedule-nya atau total interest expense-nya telah kita dapat, maka kita dapat memindahkan interest expense ini ke bagian yang kosong tadi, yaitu pada interest expense pada income statement-nya. Interest expense ini yang kita dapat memindahkannya dengan rumus D sama dengan D128 sesuai dengan tahun proyeksinya masing-masing. Selanjutnya juga kita dapat menambahkan line of credit-nya dan current maturities of long term debt-nya berdasarkan
schedule pembayaran hutang yang telah barusan kita cari, dimana untuk contohnya pada tahun 2000X3 line of creditnya 0, yaitu dilihat dari D113 tadi, line of credit. Selanjutnya juga sama dengan current maturities, didapatkan dari current maturities di schedule pembayaran hutang yang barusan dicari. Selanjutnya kita juga dapat menambahkan long term debt net of current maturities, yang dimana ini juga kita kosongkan tadi. Kita dapat mengisinya setelah kita mencari schedule pembayaran hutang tadi. Selanjutnya yang terakhir juga kita telah dapat mengisi cash flow from financial activities-nya, yaitu di mana ada revolving credit facility atau line of credit dan long term debt-nya. Di mana ini rumusnya yaitu D113 dikurang C113, yaitu line of credit pada tahun berjalan dikurang dengan pada tahun lalu. Begitulah rumus untuk 5 tahun ke depannya. Selanjutnya long term debt-nya kita dapatkan dari D117 dikurang dengan C117, yaitu long term debt pada tahun yang berjalan dikurang dengan 4.500, yaitu pada tahun yang lalu. Dapatlah hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu kita menyusun PP dan E schedule, yaitu Property, Plant, and Equipment schedule, di mana PP dan E net of accumulation depresiasi pada tahun proyeksi 2000X3 ini didapat dari C45, yaitu pada balance sheet pada untuk tahun 2000X2 yang akan menjadi PP dan E net of account depreciation untuk tahun 2000X3. Begitupun seterusnya untuk tahun 2000X4, 2000X5, 2000X6 dan 2000X7. Selanjutnya penambahan capital expenditure, di mana di sini kita asumsikan untuk tahun proyeksi yang pertamanya penambahannya yaitu sebesar 3.500, di mana untuk tahun selanjutnya diasumsikan ada penambahan 500 untuk setiap tahunnya. Maka didapatlah untuk tahun 2000X4-nya 4.000, 2000X5 4.500, 2000X6 5.000 dan 2000X7 sebesar 5.500. Selanjutnya untuk depresiasi, sebelum kita mencari depresiasi, kita terlebih dahulu mengetahui depresiasi as percent of revenue. Untuk tahun dasar yaitu pada 2000X1 digunakan rumus sama dengan B31 dibagi B7, di mana depresiasinya kita bagi dengan revenue. Dapatlah hasilnya 3,56%. Begitupun untuk tahun 2000X2. Maka untuk proyeksi 5 tahun ke depan dapat kita cari dengan rata-rata dari 2000X1 dan 2000X2. Dapatlah 3,56% untuk setiap tahunnya. Maka kita dapat mencari depreciation-nya yaitu dengan rumus depreciation as percent of revenue kita kalikan dengan D7, di mana D7 itu adalah revenue. Maka dapatlah hasil depresiasi untuk tiap-tiap tahunnya yaitu sebesar 3.273 untuk tahun 2000X3.
dan 3.600 untuk tahun 2000X4, 3.960 untuk tahun 2000X5, dan 4.356 untuk tahun 2000X6 dan 4.792 untuk tahun 2000X7. Untuk hasil akhirnya dapatlah PP dan E net of akumulasi depreciation-nya untuk tahun 2000X3 yaitu sebesar 11.159, dimana ini kita dapatkan dari PP dan E net of account depreciation, kita tambahkan dengan capital expenditure dan ditambahkan dengan depresiasinya, dapatlah hasilnya. Dan rumus ini dapat kita kopikan kepada untuk 5 tahun ke depannya, dapatlah hasilnya. Setelah kita menyelesaikan property plan dan equipment schedule ini, maka kita dapat mengisi bagian yang kosong tadi, yaitu pada depresiasi dan depresiasinya, yaitu ini dapat didapatkan dari D135 yang barusan kita cari. Ini begitupun untuk tahun selanjutnya, dan untuk amortisasinya 0 karena dari awal di tahun dasar amortisasinya 0, maka setiap untuk 5 tahun ke depannya juga 0. Selanjutnya kita juga dapat mengisi PP dan E untuk net of account depreciation-nya, yaitu dari D138. Begitupun kita kopikan untuk rumusnya ke samping. Selanjutnya kita juga dapat mengisikan depresiasi pada cash flow statement-nya, yaitu sebesar 3.273, yaitu dari D135, dimana itu didapatkan dari depresiasi yang kita cari tadi untuk tahun 2000X3. Selanjutnya untuk capital expenditure-nya juga kita dapat isi dengan D133. Begitulah selanjutnya untuk tahun 2000X7. Dan inilah hasil dari financial modeling kita. Dimana dapat kita tarik kesimpulan jika kita lihat dari income statement-nya, di net income-nya dapat kita lihat net income-nya meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya revenue. Selanjutnya dapat kita lihat dari net cash flow-nya. Net cash flow-nya juga meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya saldo kas kita. Sekian pembahasan tentang financial modeling dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.